Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab ingat mati dan tidak banyak angan-angan bagian ke-8. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang itu punya angan-angan, juga punya batas usia. Yang mana yang lebih dekat itulah yang akan terjadi. Sekarang hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiya. Nabi bersabda, bersegeralah dengan 7 amal. Ada 7 amal harus disegerakan karena semua itu pasti ujungnya kematian. Apa? Faqran munsia. Walaupun kondisi fakir, miskin, tetap harus banyak amal, ingat pada mati. Karena fakir itu bisa melalaikan, melupakan orang. Ketika sudah miskin, bekerja keras, hanya mencari sesuap nasi, sampai-sampai lupa sholat. Banyak begini nih, banyak. Lupa puasa. Di mana-mana begini nih banyak. Orang tak andi, sampai kalau pai tak beje. Sampai kalau pai tak apasa. Di sekitar kita itu banyak sekali. Pernah dulu saya itu 2004 lah kurang lebih, di waktu bayangan saya waktu itu kan Jakarta kota mewah, rumah mewah, gedung mewah, semuanya mewah. Kenyataannya tidak, tidak. Lebih banyak orang tidak punyanya di sana. Cuman kelihatan di TV itu yang bagus-bagus, mobil mewah, artis cantik, artis ganteng, putih dan lain sebagainya. Sampai di sana itu lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Kayak gunung kelihatannya kalau jauh bagus sekali ya. Indah, sedap dipandang. Coba masuk ke sana. Pasti banyak ularnya, banyak macan dan lain sebagainya. Jakarta juga begitu. Saya pernah ikut teman, kemudian saya ingin ke kamar kecil. Ternyata kamar kecilnya itu di belakang rumahnya tempat sampah. Jadi tempat sampah yang menggunung itu, di situ tempat buang air kecil dan buang air besarnya. Ini kalau dibuat wudhu dan bersuci untuk sholat itu tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena nyiprat sampahnya itu nyiprat. Ada yang agak bagus sedikit, rumahnya ya 4x4 lah, 4x4 meter tingkat. Masuk ke situ lumayan. Masuk, saya mau mandi, ternyata di dalam kamar mandinya itu udah ada pintunya. Yang ada itu ayam banyak, besar-besar. Aduh. Jadi saya mau mandi di situ langsung takut dikeroyok ayam di kamar mandi. Ya, tidak tahu apa nanti yang bersangkutan di Jakarta itu lihat video saya. Saya tertawa. Kalau banjir ya tenggelam. Jadi lantai dasarnya itu tenggelam, naik ke lantai atas. Pernah saya nginep dalam kondisi banjir.
Ketika mau kejeding ada ayam buahnya itu besar-besar. Ini namanya miskin yang melelaikan. Walaupun kondisi seperti ini mati juga, mati juga. Hati-hati, harus ingat juga kepada kematian. Ada yang lebih ekstrim ya, kan biasanya di kota besar tuh ada jembatan. Jembatan, bawahnya itu sungai, sungai jembatan. Di bawah jembatan itu kan ada balak besi ya, balak besi besar. Nah di situ balak besi itu dikasih kayu, serap ya, serap. Jadi tidurnya di situ, kencingnya, makannya, tidurnya, beraknya di situ. Jadi langsung ke sungai, langsung ceplungan begitu. Oh, hari jangan macam-macam. Ada yang tidak begitu. Itu kan jembatan ya. Ada yang jembatan layang, artinya kayak di bawah tol ya. Bawah tol itu di bawahnya jalan tol itu banyak penduduk, rumahnya kayu triplek gitu, semuanya ngumpul di situ. Kadang dalam satu rumah 4 kali 4 meter itu 4 keluarga, 4 pasang suami istri. Jadi kalau mau tidur itu gantian. Kalau yang nggak kerja maka tidurnya harus siang. Malam tidak boleh tidur karena tidak ada lagi tempatnya. Kalau di sini tedung Jawa boy ya, korle gerabak bibinan ya. Jadi di sana itu begitu. Tahun 2004 ini kurang lebih segitu. Jadi ini memang orang miskin itu, orang fakir sering melupakan ya. Kalau sudah lupa maka dia tidak sholat. Au ghaniyan mudghiya, kaya yang tidak baik. Kaya yang tidak baik itu apa contohnya? Ya kebanyakan godaannya orang kaya itu ya sombong, menghina, mencaci, meremehkan, biasa itu. Itu pekerjaannya. Memang apa ya, setannya di situ. Jadi orang kaya biasanya sombong, suka meremehkan, merendahkan orang lain. Atau juga orang ahli ibadah, penyakitnya orang ahli ibadah itu ada apa? Ya sama, merasa paling suci, merasa lebih baik daripada orang lain, lebih banyak, merasa ibadahnya lebih banyak daripada orang lain. Bahaya juga. Kondisi-kondisi seperti ini tetap ya harus ingat mati. Biar kenapa? Sifat-sifat buruk itu biar dihilangkan sedikit demi sedikit. Ini waspada atau peringatan dari Rasulullah SAW. Ada ketika masuk pernah juga ya di Jakarta buka bersama di rumahnya ketua DPR RI waktu itu Akbar Tanjung ya. Nah di situ saja itu ya ada hal-hal yang kurang baik. Padahal cuman hanya buka bersama ya. Ada yang namanya mahasiswa pada waktu itu banyak datang ke sana, ratusan lah, jalan kaki ke sana. Kemudian kenapa kok jalan kaki, dulu kan tidak ada Grab, tidak ada ojol, itu tidak ada, yang pakai online tidak ada. Jadi ketika masuk ke wilayah perumahan elit itu jalan wes, angkutan tidak masuk, tidak boleh. Jadi jalan ada sekitar sekilo itu bulan puasa. Sampai di sana ya, urusan nasi kotak ya, urusan nasi kotak saja itu berebut ya. Artinya apa? Ada yang serakah ya, teman-teman mahasiswa yang lain gak dikasih ya, hanya suruh jalan katanya buka bersama ya, hanya kadang sebagian itu ada yang cuma dapat minum, tidak dapat nasi. Nah ini kondisi seperti ini juga harus ingat mati. Karena apa? Karena biar nanti pemerataan ketika pembagian makanan sama saja ya, mati semua ya. Hati-hati di sini diingatkan oleh Rasulullah. Au maradun mufsida, sakit yang merusak. Artinya apa? Orang kalau sudah sakit semua keadaan itu berubah. Yang biasanya bisa kerja dengan baik tidak bisa, ibadah dengan baik tidak bisa. Ini hati, kondisi seperti ini juga harus diambil kesempatan, tetap harus ingat mati, tetap bersikap baik walaupun sudah sakit, tetap ya. Au haraman mufannida, atau pikun yang membuat ngomong bertingkah itu keliru-keliru, ngeluputakan ya. Orang kalau sudah pikun itu sering ngomongnya keliru-keliru wis. Baru kasih makan
setengah jam ditanya sudah makan belum, padahal sudah ya, sudah. Kadang sama tetangganya ya ditanya, mare beri der onjo tang anak ria pajen kurang ajar, tak roba tak praten ya. Padahal baru saja dikasih makan sama anaknya, sudah cerita sama tetangganya bahwa tidak dikasih makan. Ini pikun ini sudah. Kadang yang pikun itu pikirannya saja pikun, tapi makannya tidak pikun itu. Tetap tujuannya. Ya ini makanya kalau sebelum pikun hati-hati ya. Tetap kita harus banyak-banyak ingat mati. Banyak orang pikun begitu itu. Anaknya dijelek-jelekan terus ya. Ya ini namanya namanya penyakitnya. Ada yang pikun sampai begini, yang sudah tua, renta, sudah rabeng ya, tidak bisa lihat. Ngomongnya itu setiap hari saya mau dilamar oleh Pak itu. Ngomongnya begitu. Encan tanya ke yang laki-laki yang bersangkutan, bener tak sampean mau ngelamar itu? Aduh siapa sabi ini orang pikun, salah obu-oben, mata berabeng, tak bisa jalan empon, si alamar siapa kan begitu. Itu haraman Bu Pandita. Jadi kalau sudah pikun itu ngomongnya pot lopot wes ya. Au mautan mujhiza, atau mati yang mendadak. Nah, ini kalau menurut akal orang yang mau meninggal dunia biasanya sakit, tua, atau sesak napas dan lain sebagainya. Ndak harus begitu mati itu. Kadang mati itu ya tidak sakit, makan moro-moro mati, rokokan mati. Kadang-kadang ini ada orang itu hubungan badan sama istrinya mati ya, mati di atas ya. Tidak selesai mati itu. Ini namanya au mautan mujhiza, mati mendadak ya. Hati-hati, semuanya ini harus kita waspada bahwa suatu saat kita akan mati dan bisa jadi mati kita mendadak. Di antara lagi mati mendadak tabrakan, kecelakaan, tenggelam, ekrobuin, ya ikan ngebom ya, moro-moro pada bom atau ya mati kia. Awid dajjal atau dajjal fasyarru ibn muyuntazar. Nah ini kalau yang ini sulit ini untuk bisa bertemu dengan dajjal, tapi tetap ini bahaya. Daerah yang rawan waktu yang sangat berbahaya ketika kita nututi dajjal. Awisa'ah atau kiamat fasa'atu adha wa amar. Yang paling baik juga adalah sesuatu ketika kita sudah ikut atau bisa nututi kiamat. Ini paling pahit sudah, paling pahit. Melihat kondisi gunung hancur berterbangan, biasanya pesawat terbang yang terbang, sekarang gunung bisa terbang. Orang lupa sama anaknya, ibu lupa sama anaknya, anaknya sudah lupa kepada orang tuanya. Ini sudah. Jadi orang kalau sudah posang, bingung, sudah kacau ya, pasti pikirannya sudah hilang. Jadi sampai lupa orang tuanya, anak yang disusui itu lupa. Yang digendong itu apa anaknya bukan, tidak tahu, wis lupa ya. Orang yang hamil langsung wis keluar semuanya. Tidak ada yang menunggu 2 bulan, menunggu 7 bulan, tidak ada, wis lahir semua. Keluar semua anaknya dari perutnya, saking dasarnya hari kiamat. Makanya semuanya ini akan mengalami kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.